Virus menurut Cordy tahun 2004 adalah parasit obligat yang hanya mampu bereproduksi sebagai makhluk hidup melalui transfer materi genetik kepada makhluk hidup inangnya atau host. Karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Berdasarkan materi genetik, virus dibagi menjadi dua, yaitu RNA dan DNA. Virus berdasarkan materi genetik dan alur genom dibagi menjadi dua, yaitu virus terselubung dan virus tidak terselubung. Selanjutnya yaitu bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme ubiquitous yang dalam artian melimpah dan banyak ditemukan di hampir semua tempat. Untuk habitatnya sangat beragam, mulai dari lingkungan perairan, tanah, udara, permukaan daun, dan bahkan dapat ditemukan dalam organisme hidup. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal atau uniseluler yang berukuran antara 0,5 sampai 10 mikrometer. Berikut merupakan klasifikasi bakteri. Dasar pengelompokan bakteri terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, berdasarkan bentuk. Kedua, berdasarkan jumlah dan letak flagel. Ketiga, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Keempat, berdasarkan karakteristik dinding sel. Dan kelima, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Pertama, berdasarkan bentuk pengelompokan bakteri dibagi lagi menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Kedua, pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya. Pengelompokan berdasarkan flagel tersebut diantaranya yaitu: pertama, ada amfitrik, 1 flagela di setiap sisi. Kedua, ada feritrik, flagela di seluruh bagiannya. Ketiga, ada atrik, tidak memiliki flagel. Keempat, ada monotrik, 1 flagel di salah satu sisi. Dan kelima, ada lopotrik, yaitu beberapa flagel di salah satu sisinya. Ketiga, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob. Bagian keempat, pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. Kelompok bakteri yang terakhir adalah berdasarkan cara mendapatkan makanan. Bakteri terbagi menjadi 2 berdasarkan kemampuan produksi makanan tersebut. Yang pertama ada autotrop, yang kedua ada heterotrop. Untuk bakteri autotrop, yaitu bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Bakteri ini terbagi menjadi 2, yaitu fotoautotrop dan kemoautotrop. Untuk bakteri heterotrop, yaitu bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Bakteri ini terbagi juga menjadi bakteri parasit dan saprofit. Selanjutnya adalah bakteri dan virus yang mengkontaminasi ikan nila pada kolam budidaya. Yang pertama adalah Aeromonas hydrophylla, merupakan bakteri yang menyerang ikan nila melalui perairan dikarenakan emulsi bahan organik yang tinggi. Bakteri ini akan menimbulkan gejala klinis seperti pendarahan pada permukaan kulit dan sirip punggung pada ikan nila. Infeksi lainnya akan menyebabkan pembekakan pada mata atau eksoptalmia. Yang kedua ada Corynebacterium sp, merupakan bakteri yang menyerang ikan-ikan nila melalui infeksi. Bakteri ini akan menimbulkan gejala klinis seperti luka pada membran dan mukus. Bakteri ini merupakan penyebab penyakit ginjal pada ikan. Yang ketiga ada Enterobacteria sp. Bakteri ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit pada ikan nila, antara lain red pest, Edwardsii, dan penyakit Empysematosus putrefactive. Gejala yang ditimbulkan adalah luka pada kulit dan daging ikan disertai pendarahan.
Bakteri Listeria sp umumnya ditemukan di lingkungan yang terkontaminasi polusi dan limbah. Salah satu spesies patogen Listeria monocytogenesis menyebabkan penyakit listeriosis dengan gejala septisemia dan infeksi pada aliran darah. Merupakan bakteri patogen yang menyerang ikan air tawar dan digolongkan bakteri perusak sirip. Gejala pada ikan yaitu terdapat benjolan merah pada pangkal sirip dada, perut membengkak, tubuh penuh borok, dan pendarahan pada organ. Merupakan bakteri kelompok non-spora yang membentuk Bacillus gram-negatif, oksidase positif, dan merupakan organisme fakultatif anaerob yang tersebar meluas di air tawar. Pertumbuhan Preciomonas sp di air tawar tergantung pada suhu, ketersediaan hara, dan tingkat cemaran limbah, dan tergantung pada air teroksigenasi dan toleran terhadap pH tinggi. Bakteri Kurtia sp biasanya terdapat pada lingkungan dan kotoran hewan. Bakteri Kurtia sp tidak bersifat patogen dan merupakan flora normal pada perairan ikan salmon. Bakteri Streptococcus iniae merupakan bakteri patogen penyebab penyakit streptokokosis pada budidaya ikan nila. Streptokokosis dapat menyebabkan kematian lebih dari 50% populasi dalam 3 hingga 7 hari setelah terinfeksi dan menimbulkan kerugian besar. Penyakit ini telah ditemukan di Indonesia pada budidaya ikan nila di Lubuk Linggau tahun 2002 dan serta pada keramba jaring apung di Danau Maninjau tahun 2010. Tilapia like virus. Penularan penyakit ini dapat melalui ikan yang telah terinfeksi ke ikan yang sehat melalui media air dalam waktu 2-3 hari, di mana tingkat kematian mencapai 50%. Penyakit ini aktif menyerang ikan pada suhu perairan lebih dari 25 derajat Celcius dan puncak kematian massal pada suhu 30 derajat Celcius. Dengan cara pemberian vaksin DNA Streptococcus iniae. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri S ini dan dapat menimbulkan kerugian besar karena tingkat kematian dapat mencapai 50 hingga 100%. Vaksin ini memiliki keunggulan karena dapat merangsang imun humoral dan seluler melalui inokulasi DNA yang mengandung sekuen plasmid DNA yang bersifat imunogenik. Penggunaan vaksin DNA sebagai solusi pencegahan penyakit streptokokosiasis. Yang kedua ada obat herbal sebagai alternatif pengobatan dan suplemen ikan. Termasuk pengobatan tradisional digunakan sebagai terapi dan pencegahan penyakit pada ikan. Telah diketahui bahwa herbal memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas bakteri patogen pada ikan. Berikut contoh ekstraksi tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat herbal pada ikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Ekstrak daun kemangi terhadap bakteri Streptococcus iniae. Daun kemangi mengandung minyak esensial yang bersifat antibakteri menurut Sharma 2003 dalam Yuhana et al. 2011. Selain minyak esensial, daun kemangi juga mempunyai flavonoid yang bersifat antibakteri. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa bahan antibakteri daun kemangi lebih efektif terhadap bakteri gram positif dibandingkan dengan bakteri gram negatif, menurut Joshi et al. 2009 dalam Yuhana et al. 2011. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan ikan nila yang terkontaminasi oleh virus dan bakteri. Yang pertama yaitu menggunakan ekstrak mengkudu atau Morinda citrifolia terhadap bakteri Aeromonas hydrophilia dan toksisitasnya terhadap ikan nila atau Oreochromis niloticus. Menurut Aisyah 1996 dalam Kardinan 2002, ekstrak mengkudu mengandung bahan aktif polifenol, alkaloid, flavonoid, dan antrakinon yang mampu meningkatkan kekebalan ikan dan juga dapat mengobati penyakit harvest. Selanjutnya yaitu menggunakan ekstraksi alga coklat atau Sargassum sp terhadap diferensiasi leukosit ikan nila atau Oreochromis niloticus yang terinfeksi Streptococcus inane.
Alga coklat atau Sargassum sp dikenal mengandung bahan kimia utama sebagai sumber alginate, protein, vitamin C, tanin, iodin, dan fenol. Menurut Castro et al. Tahun 2006, dalam Rustikawati 2012, fukoidon yang berasal dari alga coklat merupakan polisakarida kompleks yang mampu meningkatkan imunitas dengan merangsang produksi sel-sel imun sehingga membantu melawan bakteri patogen dan virus. Kemudian dengan efikasi daun sembukan atau Paideria foetida untuk pencegahan infeksi bakteri Aeromonas hydrophila pada ikan nila. Fitormaka tidak hanya dapat digunakan pada tahap pencegahan saja, tetapi juga pada tahap pengobatan. Salah satu bahan fitormaka yang berpotensi dalam upaya penanggulangan infeksi bakteri adalah daun sembukan Paideria foetida. Senyawa aktif yang terdapat pada daun sembukan antara lain saponin, tanin, fenol, flavonoid, terpenoid, dan alkaloid. Upadaya 2013 dalam Wahju Ningrum et al. Tahun 2016. Pemberian ekstrak melalui pakan dapat mempercepat bahan aktif yang terdapat dalam daun sembukan sampai ke usus sehingga perlawanan terhadap patogenesis Aeromonas hydrophila dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pengapuran atau liming. Pengelolaan kualitas air dengan teknik pengapuran dapat memperbaiki kualitas air dan keseimbangan ekologi organisme. Karena pengapuran dapat meningkatkan pH air dan tanah dasar kolam, alkalinitas air, kesadaan air dan tanah, kelarutan CO2, aktivitas mikroorganisme, kemampuan penyanggaan terhadap perubahan pH, kecerahan, produktivitas kolam yaitu fitoplankton, zooplankton, organisme bentos dan ikan yang dipelihara, serta menghilangkan kekeruhan air dan membasmi penyakit dan hama. Pemupukan atau fertilization. Unsur hara yang tersedia dalam kolam sering menjadi faktor pembatas utama dalam produksi kolam. Tanpa pemberian pupuk, ketersediaan unsur hara dalam kolam sangat terbatas. Fungsi dan peranan pemupukan dalam kolam adalah meningkatkan konsentrasi unsur hara untuk pertumbuhan pakan alami seperti fitoplankton, zooplankton, dan organisme bentos, sehingga meningkatkan produksi kolam ikan. Teknik aerasi atau aeration technique. Aerasi diberikan untuk meningkatkan DO dalam air. Aerasi juga berguna untuk menimbulkan adanya sirkulasi air sehingga penyebaran DO menjadi merata. Hal ini juga dapat menyebabkan gas-gas yang tidak diinginkan seperti H2S dan NH3 dapat segera keluar dari permukaan air. Dilihat dari segi waktu pengoperasiannya, aerator dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama continuous aerator, yaitu aerator yang dioperasikan secara terus-menerus berukuran kecil dan kemampuan mentransfer oksigennya rendah. Yang kedua yaitu emergency aerator. Aerator ini hanya dioperasikan saat kritis, umumnya pagi-pagi buta dan hanya beberapa jam saja. Sedangkan berdasarkan peralatan dan metodenya, aerator dikenal menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama secara gravitasi, yang kedua secara mekanik, dan yang ketiga secara campuran. Pemantauan kualitas air atau water quality monitoring. Pemantauan kualitas air sebenarnya merupakan bagian dari pengelolaan perairan tercemar yang dilakukan secara berkesinambungan, terutama mengenai modeling, pengukuran, analisa, dan sintesa yang meramalkan dan mengkuantifikasi sifat-sifat parameter kualitas air, terutama polutan, dan menggabungkan informasi yang diperoleh secara efektif ke dalam pembuatan keputusan untuk pengelolaan perairan tercemar.